Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai use case dan activity diagram di perpustakaan. Dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berbasis Objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nopidian Natasha Eskom MSI Ruang 01. Dengan anggota kelompok yaitu Abijaboh dan Prasetyo Arga Mahesa Putra, Kamelia Nuridaya, Fadila Rahmah, Dwi Cahyani, dan Sekar Keisha Medi Santoso. Untuk pembahasannya akan dibahas selanjutnya oleh Abijah. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor, di mana terdapat interaksi antar si pengguna dengan sistemnya. Terdapat beberapa fungsi use case. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Fungsi yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Fungsi yang terakhir sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Terdapat beberapa komponen use case. Sistem berguna untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Faktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Use case komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Terdapat beberapa manfaat use case diagram. Yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Manfaat yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Sistem informasi perpustakaan adalah sebuah pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi atau TI. Dengan teknologi informasi, beberapa pekerjaan manual dapat dipercepat dan diefisiensikan. Tujuan permodelan use case ini untuk mendapatkan dan menganalisis informasi, persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari perspektif pengguna, tetapi bebas dari detail spesifik tentang bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan. Identifikasi use case perpustakaan terdapat dua aktor pertama peminjam dan aktor kedua petugas. Terdapat sistem use case perpustakaan, aktor peminjam, use case registrasi, login, memilih buku, meminjam buku, batas peminjaman, mengembalikan buku, dan perpanjang buku. Aktor petugas, use case, login, merekap data buku, merekap data anggota, membuat laporan bulanan. Lalu selanjutnya ada identifikasi use case perpustakaan dari sisi peminjam. Yang pertama yaitu registrasi. Registrasi digunakan untuk mendaftarkan data diri. Lalu yang kedua ada login, yang fungsinya untuk memasukkan data diri ke dalam sistem. Yang ketiga ada memilih buku. Peminjam dapat memilih buku yang akan dipinjam. Lalu yang keempat, meminjam buku. Peminjam melakukan peminjaman buku. Lalu yang kelima ada batas peminjaman. Peminjam dapat menentukan batas waktu peminjaman buku. Lalu yang keenam ada mengembalikan buku. Peminjam melakukan pengembalian buku. Lalu yang ketujuh ada perpanjangan peminjaman, membuat laporan perpanjangan waktu peminjaman. Berikutnya identifikasi use case dari sisi petugas. Yang pertama, login. Petugas dapat memasukkan data diri ke dalam sistem. Yang kedua, merekap data buku. Petugas dapat melakukan pendataan buku yang sudah ada di perpustakaan. Yang ketiga, batas peminjaman. Petugas dapat menentukan batas waktu peminjaman buku yang telah ditentukan oleh peminjam. Yang keempat, mengembalikan buku. Peminjam melakukan pengembalian buku kepada petugas perpustakaan. Yang kelima, perpanjangan peminjam. Petugas dapat menerima laporan perpanjangan waktu peminjaman. Yang keenam, merekap data anggota. Petugas mendata anggota perpustakaan. Yang terakhir, membuat laporan bulanan.
Petugas membuat laporan bulanan dari peminjaman buku. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram use case perpustakaan ini. Yang pertama dari sisi peminjam, peminjam dapat melakukan registrasi untuk dapat login ke dalam sistem. Lalu setelah login berhasil, peminjam dapat memilih buku yang akan dipinjam. Lalu setelah memilih buku, peminjam dapat meminjam buku yang telah dipilih. Lalu peminjam dapat menentukan batas peminjaman buku. Lalu selanjutnya ada peminjam dapat mengembalikan buku dari batas peminjaman yang telah ditentukan. Lalu peminjam dapat melakukan perpanjangan peminjaman buku. Lalu dari sisi petugas perpustakaan, untuk dari sisi petugas perpustakaan bisa login terlebih dahulu agar bisa merekap data buku. Setelah merekap data buku, petugas bisa merekap data anggota yang telah mendaftar tadi. Lalu selanjutnya bisa dapat membuat laporan bulanan. Simbol-simbol activity diagram. Yang pertama ada initial node atau initial node adalah status awal yang digunakan sebagai penanda untuk menunjukkan dari mana titik awal sebuah sistem akan dimulai. Yang kedua ada final node. Final node adalah status akhir yang digunakan sebagai penanda bahwa satu aktivitas di dalam diagram telah berakhir. Yang ketiga ada activity. Activity menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi di dalam sebuah sistem. Simbol activity pada activity diagram biasanya diawali dengan kata kerja. Yang keempat ada action flow. Action flow digunakan untuk menghubungkan dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya sesuai dengan alur kerja sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Decision node untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Decision node dipakai jika terdapat lebih dari satu pilihan aktivitas yang dapat dilakukan. Selanjutnya join untuk menggambarkan penggabungan dua atau lebih aktivitas menjadi satu. Ada fork untuk menggambarkan pemecahan dari satu aktivitas menjadi dua atau lebih aktivitas yang akan dilakukan secara bersama atau paralel. Yang terakhir ada swimlane, adalah tempat atau area yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas sistem sesuai dengan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas di dalam suatu activity diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alur activity diagram di perpustakaan. Yang pertama, terjadinya initial node atau status awal. Yang pertama yaitu seperti registrasi, di mana peminjam harus meregistrasi apa saja yang dibutuhkan, yaitu dengan login pertama registrasi dulu lalu login. Nah, setelah login itu peminjam harus melengkapi login, di mana harus melengkapi apa saja persyaratan yang harus dimasukkan. Nah, jika peminjam belum melengkapi login, maka peminjam tidak bisa menginput dirinya ke aplikasi perpustakaan. Namun ketika sudah melengkapi loginnya, maka dari itu data aplikasi perpustakaan akan menyimpan informasi login. Nah, setelah itu, ketika aplikasi perpustakaan telah menyimpan data peminjam, maka si petugas perpustakaan akan mencetak kartu peminjam. Nah, setelah itu akan diinput proses cetak kartunya, dan setelah itu akan distempel kartu peminjam oleh petugas perpustakaan. Nah, setelah dibuatnya stempel kartu peminjam akan mendapatkan kartu peminjamnya. Nah, setelah peminjam mendapatkan kartu peminjam, maka
peminjam dapat memilih buku apa saja yang diinginkan. Lalu jika setelah memakai buku, maka peminjam ini diwajibkan untuk menyerahkan buku dan kartu peminjam. Nah, lalu akan diinput peminjaman bukunya. Lalu disimpan informasi peminjaman bukunya di aplikasi perpustakaan. Setelah itu, jika peminjam ini meminjam buku, jika peminjam ini ingin meminjam buku, maka petugas perpustakaan menulis tanggal peminjaman dan batas waktu yang telah ditentukan di kartu buku, lalu menyerahkan buku dan kartu peminjam tersebut ke peminjam. Nah, setelah itu, peminjam menerima buku dan kartu peminjam. Nah, ketika batas waktu pengembalian buku sudah mau berakhir, maka peminjam wajib mengembalikan buku, di mana petugas peminjam menginput pengembalian buku dan aplikasi perpustakaan akan menyimpan informasi pengembalian buku. Dan petugas perpustakaan harus menulis tanggal pengembalian buku di kartu buku. Setelah itu selesai diagram aktivitinya. Presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.